Alkisah Maharaja Hastinapura, Prabu Janamejaya, sedang bersedih hati karena upacara yajna yang dia selenggarakan untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, Sang Prabu Parikesit, mengalami kegagalan. Prabu Parikesit telah meninggal karena dipatuk oleh Sang Naga Taksaka. Diceritakan Prabu Parikesit telah mengganggu tapa seorang begawan saat sedang berburu. Waktu itu, Sang Prabu kehilangan jejak atas hewan buruannya. Di perjalanan, dia melihat seorang pertapa yang bernama Begawan Samiti. Prabu Parikesit bertanya kepada sang begawan akan hewan buruannya. Sang begawan yang ternyata tengah khusyuk, diam tidak menjawab. Oleh karena ini, sang raja yang tidak mengetahui hal itu menjadi kesal. Dia melihat bangkai ular di dekatnya. Kemudian sang raja mengalungkan bangkai ular itu ke leher sang begawan. Akan tetapi, sang begawan tetap tidak bergeming. Raja pun memutuskan untuk meninggalkan begawan itu di sana. Perbuatan sang raja ini kemudian diketahui oleh anak sang begawan yang bernama Srenggi. Srenggi yang juga merupakan seorang resi sakti merasa tidak terima dengan perlakuan tidak manusiawi oleh sang raja. Dia kemudian mengutuk sang raja akan tewas dipatuk oleh naga Taksaka. Kembali ke Raja Janamejaya. Di tengah kesedihannya dengan gagalnya upacara yajna yang dia langsungkan, di sana Mahaguru Suci Bagawan Waisampayana kemudian menghibur Raja Janamejaya dengan menuturkan kisah luhur dari para pendahulu sang raja yang terkenal sangat agung. Prabu Janamejaya adalah putra dari Prabu Parikesit. Prabu Parikesit adalah cucu dari Pangeran Arjuna dengan Dewi Subadra, adiknya Sang Prabu Kresna. Pangeran Arjuna sendiri adalah salah satu dari ksatria utama Pandawa. 5 pangeran bersaudara dari kerajaan Hastinapura yang terkenal sakti dan baik hati. Pandawa sendiri adalah murid dari Begawan Drona dan cucu dari Bisma Putra Gangga. Setelah perang saudara Baratayuda yang menyedihkan itu berakhir, yang tersisa hanyalah kehancuran. Perang saudara yang berakhir dengan dimenangkan oleh Pandawa dari Indraprasta dan kekalahan di pihak sepupu mereka Kurawa dari Hastinapura itu tidak hanya meluluh lantakkan kedua kerajaan, tetapi semua kerajaan yang ada di Bharatawarsha saat itu. Para Pandawa kemudian mulai menata ulang kerajaan dan membangun pemerintahan baru. Indraprasta kemudian bersatu lagi dengan Hastinapura seperti sedia kala. Yudhistira yang merupakan Pandawa yang paling tua dilantik sebagai raja. Dia dibantu oleh keempat adiknya, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sahadewa. Mereka membawa kerajaan Hastinapura kembali ke puncak kejayaannya waktu itu. Perekonomian negara sangat makmur. Keamanan kerajaan juga terjamin dengan dipimpin oleh Arjuna dan Bima. Rakyat Hastinapura merasa sangat bahagia selama rentang waktu tersebut. 36 tahun telah berlalu sejak perang besar itu. Para Pandawa telah tiba di usia senja dan sudah tiba waktunya untuk melepaskan tahta pemerintahan ke penerus mereka untuk bersiap menjalani kehidupan wanaprasta atau sebagai pertapa di hutan. Prabu Kresna, titisan Sang Betara Wisnu, juga telah mendahului dengan melepaskan kehidupannya sebagai manusia dan kembali ke kediamannya di surga Waikunta. Untuk meneruskan tahta, kemudian dipilihlah Parikesit, cucu dari Pangeran Arjuna dengan Dewi Subadra. Kelima anak Pandawa dengan Ratu Drupadi diceritakan telah tewas dalam perang Baratayuda. Parikesit pun sebenarnya telah tewas karena tindakan kejam dari Aswatama. Akan tetapi, Prabu Kresna yang sangat menyayangi adiknya Dewi Subadra, kemudian dengan kesaktiannya menghidupkan kembali sang bayi Parikesit yang waktu itu masih berada di dalam kandungannya Dewi Utari. Parikesit memiliki 4 putra. Salah satunya adalah Janamejaya yang kemudian diangkat sebagai raja setelah meninggalnya ayahnya yang dipatuk naga Taksaka. Nah, itulah sekilas tentang Prabu Janamejaya.
Sekarang, Begawan Waisampayana telah bersiap untuk memulai ceritanya. Dikisahkan seorang bidadari bernama Menaka mempunyai seorang putri cantik jelita bernama Sakuntala. Sakuntala tumbuh besar di bawah perlindungan Resi Kanwa di pertapaannya di hutan. Pada suatu waktu, Raja Duswanta dari Wangsa Candra bertemu dengan Sakuntala di hutan tersebut. Sang raja jatuh hati dengan pesona kecantikan sang gadis itu. Raja Duswanta kemudian melamar gadis tersebut untuk bersedia menjadi istrinya. Pernikahan Sakuntala dan Raja Duswanta kemudian dilakukan. Setelah menikah, Sakuntala tidak ikut dengan Raja Duswanta ke istana. Dia tetap memilih untuk tinggal di hutan. Sang raja pun dengan sedih memperbolehkan Sakuntala untuk tetap tinggal di pertapaan. Waktu berlalu. Sakuntala kini tengah hamil. Dia pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Sarwa Damana. Di bawah didikan Resi Kanwa, Sarwa Damana kecil sangat lincah dan tangkas. Dia telah dapat menaklukkan para hewan buas yang ada di hutan. Sarwa Damana tumbuh besar menjadi lelaki yang kuat dan tampan. Dia kemudian diantar oleh ibunya Sakuntala ke istana. Raja Duswanta senang dengan perkembangan putranya tersebut. Setelah waktunya tiba, Sarwadana kemudian dilantik sebagai raja. Dia dianugerahi nama baru yaitu Bharata. Bharata dikenal sebagai raja yang bijak dan tangguh. Dia bersama pasukannya kemudian menaklukkan hampir seluruh India kuno pada waktu itu. Seluruh wilayah kekuasaannya kemudian dikenal sebagai Bharatawarsha. Beberapa generasi kemudian berlalu semenjak pemerintahan Raja Bharata yang agung. Di episode selanjutnya, kita akan berhenti di masa pemerintahan Raja Sentanu. Di masa ini, ibu kota kerajaan berpusat di Hastinapura. Kita akan bercerita tentang kisah cinta sang raja dengan putri seorang nelayan yang bernama Setyawati dan anak mereka yang bernama Dewa Brata yang memutuskan untuk melajang seumur hidup. Please subscribe dan sampai ketemu di next episode. Saya, Sam Dharmasadu, pamit undur diri. Dikisahkan Raja Basu yang masih keturunan dinasti Candra sedang pergi berburu jauh dari istana. Beliau dikawal oleh para pengikutnya dan harus bermalam dalam perjalanan. Suatu waktu, birahi beliau bangkit tidak tertahankan. Raja Basu tidak bisa menahan hal ini. Air maninya sampai keluar. Dia kemudian menyimpan air mani tersebut dan memerintahkan seekor burung elang untuk membawakannya kepada permaisurinya di istana. Ketika melintas di atas sungai Yamuna, air mani itu tanpa sengaja terjatuh ke aliran sungai tersebut. Air mani itu kemudian diminum oleh seekor ikan besar. Dengan ajaibnya, ikan tersebut kemudian hamil dan mengandung benih dari Raja Basu. Suatu hari, ikan besar yang tengah hamil tersebut tertangkap oleh seorang nelayan. Nelayan itu terkejut karena ikan itu tampak hamil besar. Penasaran, nelayan tersebut kemudian membedah perut ikan itu. Ternyata ada bayi manusia perempuan di dalamnya. Merasa takjub dan terberkati, nelayan itu kemudian mengasuh anak tersebut dengan penuh kasih sayang. Bayi perempuan itu diberi nama Setyawati, yang berarti setia dan dapat dipercaya. Karena terlahir dari seekor ikan, badan Setyawati selalu mengeluarkan bau amis.
Hal ini menyebabkan dia mengalami kesulitan dalam pergaulan dengan teman-temannya. Beranjak dewasa, Setyawati tumbuh menjadi gadis cantik. Dia bekerja membantu orang tuanya menyeberangkan orang-orang di Sungai Yamuna. Pada suatu waktu, Setyawati menyeberangkan seorang pertapa sakti bernama Begawan Parasara. Di sana, Begawan Parasara memuji kecantikan Setyawati. Setyawati kemudian berkeluh kesah, walaupun dia diberkati dengan paras yang cantik, tetapi karena aroma amis dari tubuhnya, membuat dia tidak terlalu mempunyai banyak teman. Begawan Parasara tersenyum mendengar hal ini. Lalu, hanya dengan satu sentuhan, karena kesaktiannya, dia menghilangkan bau amis di badan Setyawati. Bau amis itu juga berganti dengan semerbak aroma wangi yang bisa mencapai radius sangat jauh. Merasa bahagia dengan perubahan seketika yang terjadi pada tubuhnya, hal ini membuat Setyawati sangat senang. Dia pun sangat berterima kasih kepada sang begawan. Mereka kemudian menunjukkan rasa saling suka. Kemudian, secara gaib, perasaan cinta ini menyatu dan mewujud melahirkan seorang bayi laki-laki. Begawan Parasara kemudian menamai anak ini Krishna Dwaipayana. Anak ini kelak akan menjadi rohaniawan paling termasyhur dalam sejarah Hindu. Dia akan dikenal sebagai Begawan biasa, orang yang menyusun kitab suci Weda. Anak ini kelak akan menjadi rohaniawan paling termasyhur dalam sejarah Hindu. Mereka pun sampai di seberang sungai. Tiba saatnya mereka berpisah. Setyawati bingung karena sekarang dia telah tiba-tiba punya anak tanpa menikah. Sekali lagi Begawan Parasara memberkati Setyawati sehingga bayi laki-laki mereka seketika itu juga langsung menjadi dewasa. Dia menyembah di kaki kedua orang tuanya. Begawan Parasara juga memberkati Setyawati agar tidak perlu khawatir. Karena walaupun dia telah mempunyai anak, dia masihlah perawan layaknya seorang gadis pada umumnya. Begawan Parasara kemudian melanjutkan perjalanannya. Setelah ayahandanya pergi, Krishna Dwaipayana yang telah dewasa juga memohon pamit kepada ibunya. Dia menuju ke tengah hutan purba untuk bertapa. Beralih ke istana Hastinapura. Saat ini, tampuk pemerintahan berada di pundak Prabu Sentanu. Kerajaan Hastinapura merupakan warisan dari kerajaan Bharata yang agung. Layaknya seorang raja pada umumnya, Prabu Sentanu memiliki kegemaran berburu di hutan. Pada suatu hari, dia tengah berburu diiringi oleh para pengawalnya. Sialnya, sampai siang hari, tak satu pun hasil tangkapan yang mereka dapat. Melewati sungai Gangga, raja kemudian mengajak rombongannya berhenti untuk minum air dan beristirahat. Di tepi sungai Gangga itulah Prabu Sentanu melihat seorang gadis yang sangat cantik jelita. Prabu bertanya kepada sang gadis siapakah gerangan dirinya. Kenapa dia berada di sana sendirian? Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan nama Dewi Gangga. Dewi Gangga mengatakan kalau dia sedang melakukan penebusan dosa. Prabu Sentanu yang langsung jatuh hati kemudian bertanya, dosa apakah yang telah Dewi Gangga lakukan? Prabu Sentanu juga mengajukan dirinya untuk mendampingi Dewi Gangga sebagai suami dan menebus dosa itu bersama. Dewi Gangga tersenyum dan menyanggupi lamaran sang raja dengan mengajukan syarat. Sang Prabu tidak boleh bertanya, bahkan melarang apapun yang Dewi Gangga lakukan. Karena kalau Prabu Sentanu melanggar syarat ini, maka Dewi Gangga akan meninggalkannya selamanya. Sang Prabu merasa aneh dengan syarat ini, tetapi tetap menyanggupi asal gadis cantik ini bersedia menjadi permaisurinya. Mereka pun menuju istana dan mengadakan pernikahan dengan bahagia. Kemudian tiba waktunya Dewi Gangga mengandung buah cintanya dengan Prabu Sentanu. Lahirlah putra pertama mereka. Prabu Sentanu merasa sangat bahagia karena telah memiliki seorang penerus. Akan tetapi, tanpa disangka, Dewi Gangga kemudian membawa bayi mereka ke tepi sungai Gangga dan menenggelamkannya. Prabu Sentanu sangat syok dengan tindakan permaisurinya ini. Akan tetapi, dia tidak berani bertanya karena takut dengan syarat pernikahan yang telah dia setujui.
Datang waktunya Dewi Gangga mengalami kehamilan yang kedua. Setelah anak itu lahir, Dewi Gangga kembali menenggelamkan bayi tak bersalah tersebut. Begitu pula dengan anak ketiga, keempat, sampai ketujuh. Prabu Sentanu merasa sangat patah hati dan tidak berdaya dengan hal ini. Hingga datang waktunya dengan kelahiran putra mereka yang ke-8. Ketika Dewi Gangga hendak menenggelamkan anak mereka, Prabu Sentanu yang tidak tahan akhirnya bertanya kepada istrinya, kenapa dia tega melakukan hal tersebut. Kali ini, dia melarang istrinya menenggelamkan anak kesayangannya ini. Mendapatkan pertanyaan ini, Dewi Gangga kemudian menjelaskan kalau dia sebenarnya adalah seorang bidadari dan telah dikutuk oleh Betara Brahma untuk turun ke dunia. Dia harus melahirkan ke-8 anak ini. Sekarang kutukan itu sebenarnya telah berakhir. Akan tetapi, karena Prabu Sentanu telah melanggar syarat pernikahan mereka, Dewi Gangga pun melepaskan badan manusianya dan kembali ke kahyangan, meninggalkan Prabu Sentanu dan satu-satunya putra mereka yang masih hidup. Ditinggal pergi, Prabu Sentanu antara sedih karena telah ditinggal istri yang sangat dicintainya dan bahagia karena telah menyelamatkan anak di pangkuannya itu. Bayi lelaki itu kemudian diberi nama Dewa Brata, yang berarti anak luar biasa sang penebus dosa. Dewa Brata tumbuh menjadi remaja yang sakti dan tangguh di bawah ajaran Begawan Parasurama, Brahmana yang bersenjatakan kapak, pembasmi kaum ksatria yang kejam dan lalim. Begawan Parasurama merupakan inkarnasi dari Betara Wisnu. Dewa Brata kemudian diangkat menjadi putra mahkota Hastinapura yang kelak akan menggantikan ayahnya sebagai raja. Beberapa tahun telah berlalu setelah itu. Sekarang kita beralih kembali ke Sungai Yamuna. Beredar desas-desus tercium bau yang sangat harum di tempat itu. Semerbak wanginya tercium sampai di kejauhan. Kabar ini terdengar sampai ke istana Hastinapura. Prabu Sentanu sangat tertarik dengan berita ini. Dia pun bergerak menuju Sungai Yamuna. Di sana, dia menyelidiki asal-muasal bau harum tersebut. Dengan penuh kejutan, sang raja mendapati kalau bau itu berasal dari seorang gadis yang cantik bagai bidadari. Ketika ditanya siapa gerangan gadis itu, sang gadis memperkenalkan dirinya sebagai Setyawati, putri dari seorang nelayan di Sungai Yamuna. Prabu Sentanu yang langsung terpikat, jatuh hati, kemudian melamar Setyawati untuk dijadikan permaisuri. Setyawati menyanggupi asalkan anak mereka kelak harus dimahkotai sebagai Raja Hastinapura. Prabu Sentanu tentu saja tidak dapat mengabulkan permintaan ini. Dia telah mengangkat Dewa Brata, putra yang sangat dicintainya, sebagai putra mahkota. Dia tidak akan membatalkan keputusannya tersebut dan memohon kepada Setyawati untuk tetap berkenan. Setyawati tetap bersikukuh dengan syaratnya dan mempersilahkan sang raja untuk pergi kalau tidak mampu menyanggupinya. Dengan sedih dan berat hati, Prabu Sentanu kemudian kembali ke istana. Hari demi hari, di segenap hati dan pikirannya selalu terngiang akan kecantikan dan tutur lembut dari Setyawati. Hal ini sangat menyita seluruh perhatiannya. Lambat laun, dia menjadi murung dan sakit-sakitan. Ini membuat para pelayan dan menteri menjadi bersusah hati. Lama keadaan sang raja tidak membaik dan menimbulkan tanda tanya, apa gerangan penyebab penyakit sang raja kali ini? Roda pemerintahan kemudian sampai terganggu. Seluruh orang di istana kemudian diperintahkan untuk menyelidiki penyebab penyakit sang raja. Seorang pengawal kemudian melapor kepada Pangeran Dewa Brata kalau dia pernah mengantar sang raja ke Sungai Yamuna dan bertemu wanita cantik yang menolak lamaran dari ayahanda beliau. Tanpa berpikir panjang, Pangeran Dewa Brata kemudian menuju Sungai Yamuna. Setelah bertanya di sana, dia akhirnya sampai di rumahnya Setyawati. Di depan Setyawati dan orang tuanya, Pangeran Dewa Brata menyampaikan keinginannya untuk melamar Setyawati agar bersedia menjadi permaisuri ayahandanya. Di sana, ayah Setyawati kembali mengajukan syarat kalau ingin Setyawati menjadi permaisuri di Hastinapura, maka anak dari Setyawati harus menjadi raja di kemudian hari. Pangeran Dewa Brata yang mendengar syarat ini kemudian meminta
agar sang nelayan meminta hal lain sebagai penggantinya. Lagi-lagi ayah Setyawati tetap bersikukuh akan hal ini. Mendengar hal ini, Pangeran Dewabrata pun tersenyum. Dia menyadari kalau ini merupakan sebuah keputusan besar yang harus didiskusikan di istana. Dia yakin ayahandanya akan menolak syarat ini, karena ayahandanya sangat menyayanginya. Dewabrata adalah anak yang sangat berbakti. Rasa cintanya kepada ayahandanya yang tak terhingga membuatnya merasakan dilema. Setelah mempertimbangkan sejenak, Pangeran Dewabrata akhirnya mengambil keputusan. Dia mengambil napas dalam dan panjang. Kemudian dengan lantang dia mengucapkan sumpah yang terkenal itu. Aku, Dewabrata, putra dari Prabu Sentanu, keturunan Baratayang Agung, dengan disaksikan Yang Esa dan 3 dunia, bersumpah akan tetap melajang seumur hidupku, agar ayahandaku dapat mempersunting Dewi Setyawati. Aku akan tetap setia membela Hastinapura yang akan diperintah keturunan mereka sampai akhir hayatku. Jeger. Setelah sumpah itu terucap, angkasa bergemuruh, petir menyambar, dan bumi pun bergetar. Sumpah agung yang telah membelokkan takdir telah terucap dari seorang ksatria utama. Mendengar hal ini, sang nelayan pun tersenyum bahagia, karena putrinya akan menjadi permaisuri. Walaupun dia juga merasa iba dengan Pangeran Dewabrata. Sang nelayan akhirnya mengizinkan putrinya untuk ikut dengan Pangeran Dewabrata ke istana, sekaligus meminta maaf atas pengorbanan yang harus sang pangeran lakukan untuk putrinya. Pangeran Dewabrata tersenyum dan berkata kalau dia tidak apa-apa. Dewi Setyawati akan menjadi ibunya. Ayahandanya akan sangat bahagia, dan dia pun kelak akan mempunyai adik dari Setyawati. Jadi, dia berkata kepada sang nelayan agar jangan merasa berat hati. Dewi Setyawati kemudian naik ke kereta kuda bersama pangeran. Di dalam hatinya, Pangeran Dewabrata merasa sangat bahagia membayangkan kebahagiaan yang akan terpancar dari wajah ayahandanya. Nah guys, sampai di sini dulu. Selanjutnya, kita akan bahas kelanjutan dari epos ini. Akan ada kisah perseteruan Sang Garuda, kendaraannya Dewa Wisnu dengan saudara tiri mereka, yaitu para naga. Saya, Syam Dharmasadu, pamit undur diri. Please subscribe and see you in the next video. Alkisah Begawan Kasyapa, seorang pertapa sakti mandraguna, mempunyai 2 orang istri yang sangat dia cintai. Kedua istrinya bernama Dewi Kadru dan Dewi Winata. Mereka hidup dengan bahagia. Dari Dewi Kadru, Begawan Kasyapa diberkati dengan 9 anak berwujud ular naga. Dengan Dewi Winata, dia dikaruniai dengan 1 anak berwujud burung Garuda. Walaupun mereka hidup rukun, di dalam hatinya Dewi Kadru menyimpan rasa iri hati kepada Dewi Winata. Kemudian dikisahkan di Swargaloka, para dewa sedang dilanda kegundahan. Pada masa yang purba itu, diceritakan bahwa para dewa tidak memiliki kehidupan yang abadi.
Mereka juga tidak bisa menghindari siklus kelahiran dan kematian. Para dewata kemudian menghadap kepada Betara Wisnu di surga Waikunta. Mereka meminta nasihat kepada Sang Narayana. Di sana, Dewa Wisnu kemudian menyarankan kepada para dewa untuk mencari Tirta Amerta. Tirta Amerta adalah air keabadian. Barang siapapun yang meminumnya akan mengalami hidup abadi. Para dewata kemudian bertanya di mana mereka bisa mendapatkan Tirta Amerta tersebut. Dewa Wisnu kemudian memberitahu mereka kalau Tirta Amerta terdapat di dasar Sirarnawa atau lautan susu. Setelah mendapatkan wejangan ini, para dewa kemudian berangkat ke Sirarnawa. Di dalam perjalanan juga bergabung para detya atau kaum raksasa. Setelah sampai di Sirarnawa, mereka pun bersiap untuk menambang Tirta Amerta. Naga Anantaboga mencabut gunung Mandara dari akarnya dan melemparnya ke dalam Sirarnawa. Naga Basuki kemudian melilit gunung tersebut dengan badannya, menjadikan dirinya sebagai tali agar dapat ditarik oleh para dewa dan raksasa untuk memutar gunung tersebut. Dewa Wisnu kemudian bertransformasi menjadi kurma atau kura-kura raksasa yang menjadi alas atau poros dalam pemutaran Gunung Mandara. Pemutaran Gunung Mandara pun dilakukan. Selama proses pengadukan, muncullah pusaka-pusaka ilahi berupa Arda Chandra, Dewi Sri, Dewi Laksmi, Kuda Usaiswara, dan terakhir Tirta Amerta. Sempat terjadi kekacauan memperebutkan Tirta Amerta antara para dewa dan para raksasa yang jahat. Para raksasa akhirnya dapat dikalahkan. Para dewa pun kemudian mendapatkan Tirta Amerta tersebut dan mendapatkan kehidupan yang abadi. Di pertapaan, Dewi Kadru mengajak Dewi Winata untuk bertaruh. Siapa yang kalah dalam menebak dengan benar warna dari kuda Usaiswara yang keluar dari pemutaran Gunung Mandara harus menjadi budak dan merawat anak-anak mereka semua. Dewi Winata yang tahu kalau kuda Usaiswara berwarna putih menyebut kalau kuda itu berwarna putih polos. Dewi Kadru lalu bertaruh kalau ada bagian dari kuda Usaiswara yang berwarna hitam. Mereka pun menyepakati taruhan itu. Kemudian, tanpa sepengetahuan Dewi Winata, Dewi Kadru memerintahkan anak-anaknya para naga untuk pergi menyemburkan racunnya kepada kuda Usaiswara. Hal ini menyebabkan bagian ekor dari kuda tersebut menjadi berwarna hitam. Kemudian setelah Dewi Kadru dan Dewi Winata pada akhirnya melihat kuda tersebut, maka Dewi Winata kemudian dinyatakan kalah dalam taruhan ini. Sebagai hukuman, Dewi Winata kemudian menjadi budaknya Dewi Kadru dan merawat anak-anak dari Dewi Kadru, yaitu para naga. Sang Garuda kemudian menjadi sangat bersedih karena kekalahan yang diderita oleh ibunya. Dia kemudian memohon kepada Dewi Kadru dan para naga agar mau membebaskan ibunya dari perbudakan. Dewi Kadru kemudian memerintahkan Sang Garuda untuk mendapatkan Tirta Amerta untuk dapat membebaskan ibunya. Sang Garuda pun menyanggupi hal ini dan pergi mencari Tirta Amerta. Sang Garuda telah mencari ke seluruh penjuru semesta untuk mencari Tirta Amerta. Namun dia tidak berhasil mendapatkannya. Sang Garuda kemudian dibisiki oleh para dewa untuk memintanya langsung kepada Betara Wisnu di Waikunta. Sang Garuda pun berangkat menuju Waikunta. Di hadapan Sri Wisnu, dia memohon agar diberikan Tirta Amerta untuk membebaskan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru dan para naga. Tersentuh dengan budi pekerti Sang Garuda, Betara Wisnu menyanggupi dengan syarat Sang Garuda harus bersedia untuk menjadi kendaraan dari Betara Wisnu. Sang Garuda menerima syarat ini. Dia pun menerima Tirta Amerta dari Betara Wisnu dan berjanji akan kembali setelah membebaskan ibunya. Di perjalanan pulang, Sang Garuda bertemu dengan Dewa Indra, pemimpin para dewa di surga.
Dewa Indra mencegah Sang Garuda memberikan tirta amerta kepada Dewi Kadru dan anak-anaknya. Dewa Indra mengatakan kalau Dewi Kadru telah melakukan kecurangan, sehingga ibu Sang Garuda yaitu Dewi Winata seharusnya tidak mengalami kekalahan. Sebaliknya menjadi pihak yang menang. Mendengar hal ini, Sang Garuda menjadi sangat marah. Ketika itu, para naga anak Dewi Kadru tiba dan bermaksud untuk merebut tirta amerta tersebut. Sang Garuda kemudian memberikan tirta amerta kepada Dewa Indra. Tirta amerta bergejolak dan terciprat di rerumpunan padang ilalang. Sang Garuda yang marah kemudian berperang dengan para naga. Terjadi pertarungan yang mengerikan dan adu kesaktian di antara mereka, para anak dari Begawan Kasyapa. Setelah sekian lama bertarung, kesembilan naga yang tidak bisa menang dari Sang Garuda kemudian mengalah pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, mereka menjilati tetesan tirta amerta yang jatuh di atas padang ilalang. Karena daun padang ilalang yang tajam, hal ini mengakibatkan ujung lidah dari para naga terluka dan terbelah. Itulah sebabnya sampai saat ini keturunan dari para ular naga mempunyai lidah yang bercabang. Padang ilalang yang telah terpercik oleh tirta amerta juga kemudian dipergunakan oleh umat Hindu untuk memercikkan air suci atau tirta kepada umat setelah melakukan persembahyangan. Dewi Winata kemudian dibebaskan dari perbudakan dan Dewi Kadru dihukum atas kesalahannya. Sang Garuda kemudian terbang ke istananya Betara Wisnu di Waikunta untuk mengabdi kepada Sang Dewata dengan menjadi kendaraan beliau. Nah guys, sekian edisi kali ini. Selanjutnya kita akan kembali ke Istana Hastinapura. Bagaimana Setyawati sepeninggal suaminya Prabu Sentanu akan menurunkan pewaris dari kerajaan ini dengan dibantu oleh Bisma. Akan ada sayembara dari negeri Kasi memperebutkan 3 orang tuan putri nan cantik jelita. Saya, Sen Dharmasadu, pamit undur diri. Please subscribe and see you next video.